Fire, fire, fire. Siap Bapak Ibu? Kita hitungi 1, 2, 3. Fire, fire, fire. Bisa lebih baik dari ini, saudara. Bisa lebih baik dari ini. Kalau perlu kita pakai perlomba. Kita sambut api kemuliaan Tuhan di tengah kita. Siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Fire.
melaksanakan sidang majelis daerah ini. Semuanya berjalan dengan baik karena anugerah Tuhan. Sebentar lagi kami hamba-hambamu akan kembali ke ladang-ladang pelayanan. Tuhan, kami membutuhkan Engkau, penyertaan, kekuatan, membutuhkan backup Engkau, membutuhkan peningkatan dari Engkau supaya kami bisa menjalankan tugas sebagaimana yang Tuhan mau.
Sebelum kami pulang, kami ingin merenungkan bagian firman-Mu di bagian akhir dalam persidangan ini, dan akan menerima perjamuan kudus-Mu yang akan terus mengingatkan kami bahwa Engkau sesungguhnya menyatu dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Biarlah itu kebenaran dan ingatan itu melekat dalam hidup kami, sehingga kami tangguh menghadapi apapun yang terjadi dalam ladang pelayanan kami. Kami sekarang siap menerima firman-Mu. Kami mau menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap diberkati oleh Allah kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih, kita masih bertahan sampai akhir untuk sebagian besar. Kita mengacu kepada tema, saya ingin menyampaikan supaya tetap sesuai tema kita, menjadi pribadi unggul, bermental sehat, dan menuai jiwa. Mari kita akan mulai dengan ayat kita. Yang pertama, untuk memulai kita merenungkan firman Allah. Saya ambil dari Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilai untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya. Yang setuju katakan amin. Kita semua yang hadir ini adalah para pemimpin gereja, yang bisa diwakili dengan istilah di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai penilai. Katakanlah jabatan melayani. Tuhan memiliki harta tersayang dan termahal di dunia ini. Bukan emas, bukan perak, tetapi adalah domba Allah. Inilah harta yang termahal, kawanan domba. Karena domba ini diperoleh oleh Allah dengan darahnya yang mahal. Nilai yang mengatasi segala nilai tentu pribadi Allah. Dan domba-domba Allah itu diambil, diperoleh, dibentuk oleh karena Yesus mengorbankan darahnya. Berarti domba-domba Allah ini memiliki nilai yang terbesar di bumi ini. Yang luar biasanya Bapak Ibu dan sekalian, harta yang ternilai, harta yang terbesar, yang luar biasa ini dipercayakan kepada kita, hamba-hamba Tuhan. Dan kita dilantik, bukan hanya dilantik secara organisasi, tapi kita semua ini diangkat menjadi pelayan-pelayan Tuhan dan ditetapkan oleh Roh Kudus. Ini sesuatu penghargaan yang luar biasa. Melayani memang ada banyak tantangan. Kita sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup menjadi manusia di era modern. Kita berada di era modern, saudaraku, kita manusia telah melewati gelombang besar peradabannya. Telah melewati era pertanian, kemudian melewati era industri, dan kita sekarang ada di era milenium yang ditandai dengan berbagai-bagai perubahan yang cepat, perubahan yang luar biasa, tak terprediksi, dan perubahan-perubahan yang menantang di setiap sektor kehidupan. Inilah tantangan, dan kita dipanggil
menjadi hamba-hamba Tuhan di era ini. Milenium ketiga di mana kita ada ini bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi terjadi dan terdapat banyak tantangan yang luar biasa, tapi di sisi lain ada banyak peluang. Tinggal bagaimana kita mengelola ini. Inilah fakta yang kita hadapi. Jangan kita singgung dari awal. Pak Ketum dan Pak Gideon tadi juga menginginkan kita ada semacam deklarasi yang kita hasilkan di sini anti korupsi. Dan itu setuju kita. Zaman Tuhan Yesus, saudaraku, negeri Tuhan dijajah oleh Tuhan, sehingga terjadi hal-hal yang buruk. Banyak orang ditulis di dalam Injil Matius 9 ayat 35 sampai 38. Banyak orang seperti domba yang tak tergembalakan. Yesus hadir menjadi solusi, menyembuhkan yang sakit, menolong yang lemah, membawa kehidupan yang berubah. Dan itu era yang susah. Zaman sekarang, saudara, kita hidup di negeri yang kaya raya. Tapi tadi Pak Ketua Majelis Ketua berkata, hanya orang seperti anak ayam mati kelaparan di gubuk mati. Inilah fakta, saudaraku sekalian, dan inilah menunjukkan tanda akhir zaman memang semakin dekat. Dan Paulus berkata akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar. Di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Hanya orang akan hidup di dalam kebebasan yang tidak mau terkoridori oleh kebenaran ilahi dalam Kristus. Nah, saudaraku sekalian, kita harus disinilah di zaman yang sukar secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia ini mengalami kemajuan yang meroket, tetapi di sisi mental dan kerohanian, sejak awal SMD Pembekalan membekali dan mengingatkan kita berada di dalam mental dan moralitas manusia yang paling. Nah, disinilah kita, saudaraku, dituntut untuk menjadi pribadi yang unggul dan bermental sehat. Pribadi yang unggul, Bapak Ibu dan sekalian, pribadi yang unggul itu seperti apa? Dalam pandangan publik, pribadi yang unggul itu pribadi yang memiliki kemampuan, kepandaian, kebaikan, kekuatan, kekayaan, kebesaran yang melebihi yang lain. Itu pandangan unggul. Kalau unggul diartikan hanya dalam batasan itu, tentu di dunia ini orang-orang unggul hanya bisa dihitung. Tetapi keunggulan itu bisa dipandang itu dari sudut, dari dimensi sosial, dari pandangan umum, sehingga orang supaya bisa dianggap unggul, supaya dapat dianggap ini pribadi yang unggul, berlomba-lomba dengan segala cara. Gereja harus mengantisipasi ini. Hari Minggu yang lalu tanggal 16 saya berkunjung dan diberi kesempatan melayani di gereja Hope Impact. Gereja ini sudah melayani, dipinjami ruangan di hotel sejak 2018. Nampaknya kemudian kapel itu dipinjamkan beberapa gereja free. Di sampingnya didirikan gereja baru yang sekarang sedang ngebum di mana-mana, nyedot dengan fakta. Orang sudah tidak mempertimbangkan nilai-nilai. Bukan soal benar atau salah, tapi kadang-kala kita juga mempertimbangkan nilai etik. Soal pantas atau tidak pantas. Nah, konsistensi kita sebagai hamba-hamba Tuhan
untuk tetap mempertahankan keunggulan seperti yang dipanggilkan Tuhan untuk kita semua menjadi sangat rentan terganggu. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, sesungguhnya keunggulan itu merupakan kehendak Allah bagi setiap pribadi. Bapak Ibu, dalam dimensi personal, menjadi pribadi yang unggul itu bisa memiliki arti menjadi pribadi yang berkemampuan untuk memberdayakan kelebihannya, potensinya yang ada pada diri seraya mengoptimalkan peluang-peluang di sekitar kita. Jadi yang Tuhan inginkan, kita ini diciptakan unik. Saya ingat Pak Ruben Hadi memberi ceramah juga yang bel, tidak melihat semua yang gede, yang spektakuler, itu yang unggul, yang lain itu. Dia berkata, kalau Anda uangnya sedikit, Anda tidak perlu minder dengan uang orang yang uangnya banyak. Kalau Anda gerejanya mungkin jemaatnya nggak besar, jumlahnya nggak perlu minder dengan yang besar. Sebab setiap kita diciptakan unik. Di dalam keunikan kita itu, kita bisa mengupgrade diri menjadi pribadi yang unggul dalam porsi keunikan kita masing-masing. Jadi ini adalah panggilan untuk setiap kita, khususnya para pemimpin-pemimpin yang dipercaya Allah untuk menggembalakan domba-dombanya. Pribadi unggul itu juga menunjuk pada keberanian dan kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi kelemahan dalam diri serta meminimalisir ancaman dari luar. Kemampuan dalam pengertian mengolah diri, menerima diri secara seutuhnya. Jadi saudaraku bisa mengatasi kelemahan, tidak minder dengan kelemahan, tapi tetap tidak puas tentu dengan kelemahan. Terus mengupgrade diri, meminimalisasi tantangan yang mengintervensi kita. Dibutuhkan yang demikian adalah pribadi-pribadi yang unggul. Jangan sekarang dunia persaingan begitu hebat. Saya mendengar ada seorang gembala juga seperti yang disampaikan tadi Kak Yesika tadi. Anak-anak muda sekarang tidak mau dikoridori secara di banyak gereja. Kalau ditanya sama Pak Gembala kemana kemarin gak datang, kamu punya pacar siapa, sekolah di mana? Dia jawab, Pak Gembala sok tahu aja. Tidak mau dikoridori, mau bebas. Nah, Bapak Ibu, dalam menjadi manusia unggul itu merupakan panggilan yang mendasar untuk setiap pribadi. Untuk menjadi manusia unggul, setiap pribadi, setiap individu harus mau dan bisa meningkatkan dirinya, bukan sekedar menjadi manusiawi. Saudaraku sekalian, menjadi humanus, tetapi kita juga harus menjadi lebih manusia, yaitu menjadi humanior, manusia yang berkembang, manusia yang mau berubah menjadi lebih berkualitas, manusia yang saudaraku lebih maju. Tentu ini dibutuhkan tekad bagi setiap kita untuk mengembangkan. Itu semuanya BPD juga berusaha mengupgrade para pejabat yang ingin meningkatkan jenjang akademik demi melengkapi diri dalam pelayanan. BPD menyisihkan sebagian dana untuk itu. Ini kesempatan buat kita. Manusia yang unggul merupakan panggilan dasar bagi setiap pribadi. Tapi manusia unggul, saudara, manusia unggul bisa menggunakan kehendak dan kuasanya untuk melihat dan mengelola dirinya secara utuh. Diri kita
punya kelebihan, di sisi lain punya kelemahan. Kita harus bisa mengelola kelebihan, tapi juga tidak terkendala kelemahan. Kelemahan itu harus dimanage. Setiap kita punya unsur kelemahan. Kita bisa menerima diri. Tadi dalam survei si Kak Jessica tadi, waktu ada anak-anak Pahat ditanya, siapa yang pernah berpikir mau bunuh diri? 70% peserta seminar maju. Kenapa? Mereka tidak bisa menerima citra diri. Mungkin ada kelemahan si A, si B, ada temannya yang membuli dan lain sebagainya. Tapi pribadi yang unggul akan mampu mengatasi itu. Walaupun orang, faktor-faktor internal mungkin berusaha meremehkan kita, menjatuhkan kita, menyerang sisi-sisi yang dianggap lemah oleh pihak eksternal. Tapi manusia unggul tetap bisa eksis, survive, dan terus maju, bergerak dinamis bersama dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Persaingan hidup sekarang menjadi semakin kencang, dan kita harus menjadi manusia unggul supaya bisa bertahan, dan kita bisa terus maju, bergerak dinamis, menjalankan tugas ilahi. Manusia yang unggul, ia mampu mengelola kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya, sekaligus mengelola dukungan dan tantangan yang dihadapinya. Tuhan tidak pernah mengizinkan kesukaran tanpa sebuah solusi. Baru Benadi waktu sewa ruko, cerita kemarin kan, waktu sewa ruko diganggu orang, di luar dugaan Tuhan sudah menyediakan di depannya tempat yang lebih luas. Jadi dia berpikir ini orang-orang jahat yang mengganggu. Ternyata setelah dia menemukan tempat yang lebih besar, dia pikir ternyata ini jalan Tuhan. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberkati. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah tantangan, zaman percepatan yang luar biasa, kita bukan hanya membutuhkan pribadi yang unggul, tapi kita harus juga menjadi pribadi yang bermental sehat. Bermental sehat bisa berarti memiliki kondisi batin yang tenang. Batin yang tenang, pikirannya berkembang secara positif, selalu menyadari di dalam diri kita selemah apapun ada potensi yang ditaruh oleh Tuhan, mampu bekerja secara produktif dan memberi kontribusi, dan mampu mengatasi tekanan-tekanan kehidupan. Dan ini dibutuhkan mental yang sehat. GBI telah merancang tata gereja, setidaknya membuat kita ada ketenangan, ada kedamaian. Nah, mental yang sehat ini, dengan mental yang sehat ini kita kemudian dapat menikmati hidup sehari-hari, dan dengan mental yang sehat ini kita juga berimbang, bisa menghargai diri dan menghargai orang-orang sekitar kita. Dibutuhkan mental yang sehat, bisa menghargai diri dan bisa menghargai orang-orang lain secara proporsional. Nah, ciri pribadi yang bermental sehat, saudara, mampu mengubah kondisi yang meaningless, kondisi yang tidak bermakna, sehingga berpikir ini hidup ini untuk apa, tujuannya apa, yang harus dilakukan apa. Saudara, orang-orang yang bermental sehat, dia akan mengubah hidupnya yang tidak bermakna, setidaknya kurang bermakna, menuju hidup yang meaningful, bermakna, berharga, hidup maksimal. Dia mengetahui makna hidupnya,
Bapak Ibu Saudara menghadapi alur kehidupan dengan berbagai-bagai perubahan yang cepat, yang sulit diprediksi, menuntut persaingan yang ketat. Dibutuhkan pribadi unggul, bermental sehat. Kalau tidak, gembala itu rentan stres. Begitu anak muda dikasih tahu dong, jangan melayani di mimbar, rambutnya diacak-acak, kemudian antingnya rentet, jangan dong ya turun. Dia tersinggung. Begitu tersinggung, gereja terdekatnya masuk gereja. Kamu oke aja, langsung pelayanan gak apa-apa. Di tempatmu tidak ada persyaratan macam-macam. Pokoknya mau melayani itu sudah oke. Banyak orang, saudaraku sekalian, menurunkan nilai integritas sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, pribadi yang unggul, mental yang sehat, tergerus untuk dunia persaingan demi mencapai sesuatu yang mungkin secara dunia menjadi spektakuler. Kita menurunkan grade kualitas anak-anak. Nah, ini penting, konsistensi untuk kita tetap memiliki integritas yang tinggi dengan pribadi unggul dan mental yang sehat dalam tataran kita masing-masing, di tempat masing-masing, dalam keunikan kita masing-masing. Kita harus mempertahankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Mental sehat memampukan kita berkembang mencapai kematangan, di mana kebebasan kita berubah menjadi kebertanggungjawaban. Orang yang bermental sehat akan berpikir, tingkah laku perkataan saya ini sesuai nggak? Kalau GBI sesuai tata gereja nggak? Kalau nggak melanggar tata gereja, tingkah laku keputusan saya ini sesuai nggak dengan faktor-faktor unsur etika? Pantas gak pantas? Saya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab enggak? Saya bisa bekerja sama dengan orang lain di sekitar enggak? Ini dibutuhkan mental yang penuh tanggung jawab. Dan itulah yang Tuhan kehendaki ada dalam kehidupan kita bersama, Bapak Ibu dan sekalian. Saya lanjutkan supaya lengkap. Dan sekarang untuk apa kita memiliki pribadi yang unggul, mental yang sehat? Tujuan menjadi pribadi unggul dan bermental sehat itu untuk apa? Dalam tema kita dijelaskan dalam kalimat lengkapnya di sana, yang bagian akhir. Tujuannya ialah memenangkan jiwa-jiwa. Tentu yang pertama adalah membina jiwa-jiwa seperti yang dipercayakan Allah. Tapi Tuhan ingin supaya jiwa-jiwa itu juga bertambah. Pribadi yang unggul dan mental yang sehat, Tuhan kehendaki itu untuk melayani Tuhan, menjangkau, memenangkan jiwa-jiwa dengan sehati, menuntaskan amanah agung. Kalau kita menyesuaikan dengan rumusan misi gereja kita, Bethel Indonesia, di sana ada 4 misi untuk menjalankan tugas kita, yaitu mewartakan Injil kepada segala bangsa, kemudian memuridkan orang-orang yang sudah percaya dengan segala teknik dalam pembekalan kita yang sudah kita terima 2 hari ini. Kemudian setelah orang menjadi murid, dilengkapi, menjadi melengkapi orang-orang percaya untuk tugas-tugas pelayanan. Dan yang keempat, kita sebagai keluarga besar GBI melalui rapat perlir, rakerda, melalui SMD, tujuannya salah satunya memperkuat kesatuan dan persatuan Kristus. Kita keluar, kita menjadi terang, menjadi garam.
Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan menghadapi ladang kita sesudah digodok di SMD ini. Mari kita kembali kembangkan pribadi tangguh, mental sehat, seperti contoh yang dicontohkan pada murid-murid Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 4 ayat 18 sampai 20. Itu berbicara tentang panggilan murid yang pertama dan panggilan-panggilan berikut. Nampaknya para murid mirip memiliki sifat dan karakter yang sama. Pribadi yang unggul dan bermental sehat yang dibutuhkan untuk menangani dan menjalankan tugas-tugas pelayanan, saudaraku sekalian, dibutuhkan karakter seperti murid-murid Yesus. Mereka adalah orang-orang yang rajin. Mereka responsif terhadap kemauan dan panggilan Allah. Mereka adalah orang-orang yang tanpa ragu tegas mengambil keputusan. Ini ciri khas orang punya integritas. Tegas mengambil keputusan, yakin Yesus itu kebenaran. Jadi kemudian memahami nilai panggilannya, yakin di dalam Yesus, dia yakin punya masa depan yang indah. Dan yang bagian akhir, karakter murid-murid Yesus siap menerima segala konsekuensi saat menerima panggilan. Inilah bagian kita. Kita melayani tidak selalu mulus, nyaman, enak seperti yang kita ingin di dalam kemanusiaan kita, tapi kita mesti berusaha tetap loyal di dalam pelayanan, loyal terhadap GPI, loyal terhadap Tuhan Yesus, mengatasi segala-galanya dan tetap memelihara integritas sebagai hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah yang Tuhan mau untuk kita sekalian. Saya ingin menyampaikan pesan penutup melalui ayat ini. Mari kita berdiri bersama-sama sebelum kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari kita baca bersama-sama ayat penutup di renungan siang hari ini. Saya ambil dari Roma 12 ayat yang ke-11. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita katakan amin. Mari kita akan segera masuk langsung pada perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah menyampaikan bagian-bagian daripada pesan. Kiranya ini seluruh pembekalan dalam persidangan sampai juga pesan Tuhan di ibadah terakhir boleh kami bawa, kami simpan, kami pakai menjadi pegangan dalam pelayanan sehingga kami terus terbangun, terbentuk oleh rahmat anugerah karunia Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang bermental sehat, pribadi yang melayani Engkau, mewartakan kebenaran-Mu, memuridkan orang yang percaya, melengkapi mereka, dan terus membangun kesatuan dan persatuan tubuh Kristus, terutama di dalam keluarga besar Gereja Bethel Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sebentar lagi kami juga akan menerima perjamuan kudus yang terus mengingatkan bahwa Engkau menyatu dengan kami, Engkau tidak tinggalkan kami, Engkau tidak biarkan kami di ladang pelayanan dimanapun kami berada. Engkau ada, Engkau beserta, Engkau menguatkan, Engkau memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersiap untuk menerima perjamuan kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan para petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Para ketua perwira.
silakan maju. Ya. Pak atau para ketua bidang dan yang sudah diatur oleh panitia, silakan untuk maju. Kita naikkan maju. Sementara pujian ibadah penutupan, dan saatnya kami akan menerima perjamuan kudus. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat.
perjamuan ini terus mengingatkan kita supaya kita selalu sadar dimanapun berada Tuhan bersatu dengan kita. Mari sebelum kita makan roti dan minum anggur perjamuan, saya akan membacakan satu pesan firman Allah dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti di tangan kanan, lebih tinggi di atas kepala. Saudara-saudaraku sekalian, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan lebih tinggi di atas kepala. Saudara-saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Mari kita minum Dalam dalam nama nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian. Kita sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Dahsyat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita naikkan pujian tadi dengan lebih serius. Dan nanti Bapak Pendeta Gideon akan menutup sekaligus doa berkat. Saudara, 2 hari ini kita membahas tentang pribadi yang unggul dan sehat, bermental sehat. Tetapi bukankah telah menjadi kenyataan kita dalam hidup kita? Kita beberapa hamba Tuhan telah berjuang, telah mengalami stres, telah mengalami tekanan, telah mengalami mungkin kerugian, kehilangan yang sempat menghancurkan hatimu dan hatiku. Apa yang Tuhan taruh di hati saya sebelum kita pulang, mungkin 2-3 menit saja,
Mari kita berpasangan dua-dua, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, dan mari kita saling mendoakan sebelum kita bersama-sama berpisah. Cari orang-orang yang mungkin baru bagi kita dan belajar saling mendoakan sebagai sesama rekan hamba Tuhan di pertemuan training organisasi, tetapi biar kita saling mendoakan sebagai sahabat-sahabat dalam pelayanan laki perempuan dengan perempuan. Silakan terima kasih, saling mendoakan, saling mendoakan, supaya kita yang lemah dikuatkan, yang mental kita sudah sempat hancur dipulihkan oleh Tuhan, yang sudah berpikir mundur kembali dikuatkan oleh Tuhan, terima kasih, yang sudah patah semangat kembali dibangkitkan oleh Tuhan. Saling mendoakan satu dengan yang lain bergantian, saling mendoakan satu dengan yang lain bergantian, saling menguatkan kawan-kawan kita. Berkati hamba-Mu, berkati Pak, pakai hamba-Mu Tuhan, ya Allah, tangan Tuhan, bangkitkan rohnya, mengasihi dipakai Tuhan lebih lagi, di panjang umur dan lanjut usia. Terima kasih Bapak, terpuji Bapak. Kuatkan kawan-kawan, kuatkan sahabat-sahabat pelayanan kami. Dalam nama Yesus,
daerah Jawa Tengah di hari kedua dan mujizat bagi hamba-hambamu ini, pergumulan yang tersembunyi, pikiran yang terpendam, yang tidak diketahui orang manapun yang seringkali menekan kami, semua bentuk tipu daya iblis kepada mental kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan sekarang kami pulang, Engkau yang sanggup, bukan kami yang sanggup. Ini urusanmu dengan gerejamu Tuhan, kami hamba-hambamu hanya akan tahu melayani dengan rendah hati, dengan tekun, dan biarlah urapan dan kuasa Tuhan sudah ada bagi kami. Hari ini kami pulang dengan berkata, Engkau yang sanggup Tuhan melakukan mujizat-Mu dan terjadi dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk sidang MD 2 hari 1 malam ini. Tuhan memberkati terus Pak Ketua kami, Pendeta Andes Budi Utomo, dan seluruh staf pelayanan yang ada, Pak Nathan, Tuhan Pak Petrus, dan semua Tuhan para pemimpin kami di PPD ini, supaya mereka terus menjadi bapak-bapak rohani, dan biarlah mereka mengetahui saat mungkin anak-anakmu, hamba-hambamu ini lemah, biarlah mereka turun tangan menjadi orang-orang yang melayani kami, menghiburkan kami, menguatkan kami. Kami bersyukur untuk PPD Jawa Tengah yang diberkati oleh Tuhan. Semua panitia telah diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Semua orang yang telah bekerja keras sepanjang 2 hari 1 malam ini, firman-Mu lah yang akan terjadi bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan sedih payah kami tidak pernah sia-sia. Sekarang kami akan siap pulang, dan kami sekali lagi menerima berkat Tuhan daripada Bapa Tuhan. Perjalanan kami pulang adalah perjalanan yang penuh dengan keselamatan daripada Tuhan. Kami akan pulang dan membagikan sukacita besar, dan kami akan dimampukan melayani Tuhan seperti semua masukan yang telah kami terima 2 hari 1 malam ini. Karena itu di akhir pertemuan ini sekali lagi kami arahkan hidup kami hanya kepada Yesus dan menerima berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus diberikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ucap syukur kita sambut bersama dengan berkata amin. Selamat jalan teman-teman semua, sampai ketemu di sidang majelis daerah yang akan datang. Tuhan memberkati semuanya. Halo teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.